Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Marilah sebelum pelajaran dimulai kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam belajar, yaitu tentang memahami bacaan sholat. Nah, selanjutnya di sini Pak Guru akan mengabsen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Gilang. Hadir. Alhamdulillah semuanya pada hari ini bisa hadir semua, dan kita akan belajar tentang sholat. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami mana bacaan sholat. Siapa yang tahu ada berapa waktu sholat sehari semalam? Alhamdulillah ada, betul sekali, ada 5 waktu. Terus siapa yang tahu sholat yang dikerjakan barokah sholat apa? Sholat subuh, betul sekali. Terus selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang mana bacaan sholat. Tetapi sebelum kita memahami belajar tentang sholat, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan belajar kita hari ini melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu membiasakan sholat dengan tertib sebagai cerminan dari selanjutnya, sebelum kita memahami makna ibadah sholat, kita harus tahu dulu tentang pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Makanya sholat itu karena doa, kita harus melaksanakan dengan khusyuk. Kemudian secara istilah sholat artinya apa? Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Itulah arti daripada sholat menurut istilah. Sekarang kita selanjutnya adalah syarat sholat. Syarat sholat itu ada dua. Yang pertama syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada berapa? 3. Satu, beragama Islam. Berarti kalau kita beragama Islam, kita wajib sholat. Yang kedua adalah sudah balik, artinya menginjak dewasa. Dan yang ketiga adalah berakal sehat untuk melaksanakan sholat. Kemudian syarat sholat. Syarat sahnya sholat apa saja? Yang pertama adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua,
bersih dari pakaian, tempat, dan badan. Jadi badan kita harus sehat, harus bersih. Pakaian kita harus bersih dan tempat juga harus bersih. Ketiga-tiganya. Kalau hanya bersih pakaian dan tempat, tapi badan kita tidak bersih, maka sholatnya tidak sah. Dan selanjutnya adalah menutup aurat. Dalam sholat ada yang harus ditutupi. Kalau laki-laki auratnya yang ditutupi di bawah di batasannya lutut dan di atas pusar. Sedangkan aurat perempuan yaitu semuanya kecuali telapak tangan dan muka. Semuanya kalau ke sholat harus ditutupi. Tapi kalau telapak tangan dan muka boleh bisa kelihatan. Dan selanjutnya adalah menghadap di kiblat. Kiblat berada di sebelah mana? Sebelah barat. Kita menghadap ke barat, sebetulnya menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu berada di sebelah barat, maka sholat kita menghadap ke barat. Dan selanjutnya adalah mengetahui tata cara sholat yang benar, yaitu mulai dari pertama harus membaca apa, harus bagaimana, kita harus tahu supaya sholat kita menjadi sah. Dan yang terakhir yaitu meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Kalau sholat itu bisa batal karena apa? Bisa karena kentut. Sedang sholat itu kentut berarti batal. Atau bercakap-cakap, yaitu ngomong yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan sholat, yang juga dapat membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ketinggalan, karena kalau salah satu ketinggalan berarti sholatnya tidak sah. Rukun sholat apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Itulah rukun sholat. Jadi harus dilaksanakan, jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau ada salah satu yang ketinggalan, nanti sholatnya tidak sah. Di hati, kalau sudah niat kita melaksanakan sholat harus fokus, yaitu karena niat memiliki makna secara sadar melakukan sholat dengan tulus guna memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya niat sholat subuh, niat sholat duhur, niat sholatnya itu niat. Terus yang kedua adalah rukunnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah bacaan permulaan dan rukun sholat. Maknanya adalah Allah yang terbesar, teragung di atas segala sesuatu dalam zatnya, dalam nama-namanya, dan juga dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga juga doa kita, tapi ini bukan termasuk rukun. Di dalam doa kita ada bacaan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, dan hidupku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat dalam sholat. Kalau sholat kita satu rakaat tidak membaca Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Makanya surat Al-Fatihah harus hafal.
harus baik tajwidnya dan juga harus lancar mahrojnya. Yang kelima adalah ruku. Ruku itu membungkuk dan tangan diletakkan di atas lutut sambil membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdihi. Berapa kali? 3 kali dengan tumaninah. Tumaninah itu berhenti sejenak atau tidak tergesa-gesa. Baca ruku mengandung makna mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh bacaan sujud. Sujud itu adalah dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Di dalam sujud harus ada 7 anggota yang menempel pada lantai. Yang pertama adalah kening atau kepala, terus kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jempol kaki. Sikut diangkat ke atas dan juga perut jangan sampai menempel di lantai. Sujud bisa dimaknai sebagai pencurahan dan penyerahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu adalah bacaan duduk di antara 2 sujud sambil membaca Robbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini waqini waqwani. Ingat, dalam duduk di antara sujud, kaki kiri diduduki, kaki kanan tegak lurus. Selanjutnya adalah bacaan tasawuf awal, yaitu membaca tahiyat awal kalau di kita mah. Ketika membaca bacaan tasawuf artinya seorang muslim menegaskan bahwa ia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Terus yang selanjutnya adalah bacaan tasawuf akhir, tahiyat akhir, yaitu diingat kalau waktu tasawuf akhir itu istilahnya duduk tawaruk. Jadi menduduki lantai, kaki kiri di atas, di bawah kaki kanan, kaki kanan tegak lurus. Mana bacaan tasawuf juga sama dengan tasawuf awal, namun ada makna kelanjutannya yang termuat di dalam kalimat sholawat yang berisi doa untuk Nabi Muhammad dan juga untuk Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya adalah salam. Salam itu adalah menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya adalah bentuk doa memohon kepada Allah agar melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada orang-orang yang menerima salam. Kemudian tertib, yang terakhir tertib itu berurutan. Jadi jangan sampai loncat-loncat setelah yang pertama kepada yang kedua, setelah yang kedua kepada yang ketiga. Jangan sampai setelah yang pertama langsung ke 5, ke 8. Itu namanya tidak berurutan dan akan membatalkan sholat. Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ya, Gilang, silakan bertanya. Apa pertanyaannya? Baik sekali pertanyaannya. Apakah sholat bisa dilaksanakan di mana saja? Jawabnya boleh. Bisa di ladang, bisa di sawah, di rumah, dan di masjid. Tetapi alangkah baiknya sholat itu di masjid dengan berjamaah. Sekarang selanjutnya kita akan berdiskusi. Di sini akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Silakan. Ibu yang itu menghadap
ke selatan. Ini itu langsung berhadapan-hadapan. Ya, ini kelompok 1. Sudah selesai? Sudah. Silakan dibacakan. Menghadap ke teman-temannya sambil berdiri. Berdiri. Syarat wajib sholat 1. Islam 2. Balik 3. Berakal sehat. Bagus. Tepuk tangan anak-anak. Jadi syarat wajib sholat itu Islam, balik dan berakal. Jadi itu adalah merupakan syarat wajib sholat. Sekarang apa kesimpulannya yang telah kita pelajari? Lihat. Jadi kesimpulannya makna bacaan sholat 1 adalah wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi tolak ukur keimanan. Jadi kalau kita sedang rajin sholat, rajin beribadah, rajin beramal, tandanya iman kita sedang meningkat. Tetapi kalau kita malas-malasan, berarti iman kita sedang menurun. Yang ketiga, sholat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti itu merobohkan atau menghancurkan agama. Maka kita sebagai orang Islam jadi harus rajin sholat. Karena sholat itu as-sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang mungkar. Dan yang terakhir, sholat itu merupakan sarana komunikasi dengan Sang Pencipta. Kita punya permasalahan apa saja, silakan rajin beribadah, mengadu kepada Allah apa yang sedang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, cita-cita kita, keinginan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan diadakan latihan. Sudah anak-anak? Oh, masih ada yang belum? Silakan, masih ada waktu 1 menit. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan yang sudah. Ya, terima kasih. Semuanya rajin-rajinlah belajar supaya menjadi anak yang pandai dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang pencerminan pemahaman ibadah sholat. Dan sekarang pelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian. Kita ditutup berdoa dulu bersama-sama dengan membaca surat Wal Asri. Berdoa mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberi kesehatan terus. Dan mohon nanti di jalan hati-hati. Kalau mau menyeberang, tengok kanan dan tengok kiri. Sekian untuk pelajaran pagi siang hari ini. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.